Halo, Komegran. Siapa nih yang berani adu panco sama Incredible Hulk? Wow, sama orang-orangnya bisa ambles. Terima kasih sudah mampir ke channel Alam Movie, tempat di mana para jomblo bisa bersembunyi. Pada hari ini kita akan diajak ke markas baru Avenger, dan sedikit banyak nanti kita dapat membeli oleh-oleh di Sokovia, di film The Avenger Age of Ultron. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan tanpa berlama-lama, here we go. Di awal film tepat setahun berlalu sejak keruntuhan S.H.I.E.L.D. dan dengan munculnya kembali organisasi teroris yang bernama Hydra, Avenger berkumpul kembali untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Setelah invasi Chitauri di kota New York, tongkat Loki atau The Scepter dibawa kabur oleh agen Hydra yang menjadi mata-mata di S.H.I.E.L.D. Dengan informasi dari Maria Hill, The Scepter dapat dilacak keberadaannya. Menggunakan sumber daya Tony Stark, para Avenger menyerang home base Hydra di Sokovia. Dan di sini kita masih bersama personil Avenger pertama. Ada Hawkeye sebagai penembak G2, Black Widow yang paling cantik, Iron Man manusia reaktor, kemudian Incredible Hulk si monster hijau, Thor sang dewa petir, dan Captain America sebagai pemimpin di Avenger. Meluncurkan serangan mendadak, para The Avenger tanpa halangan berarti menerobos barisan pertahanan milik Wolfgang von Strucker. Kemudian ilmuwan Hydra yang bernama Liz mengusulkan untuk menggunakan Pietro dan Wanda Maximoff. Namun ditolak Strucker. Dia yakin bahwa pasukannya dapat muncul sebagai pemenang. Pietro dan Wanda adalah manusia eksperimen dari proyek pemanfaatan energi The Scepter. Eksperimen itu sendiri telah memakan banyak korban jiwa. Hanya kedua kembar Maximoff yang selamat dari paparan The Scepter yang berisi Mind Stone. Kemudian tanpa persetujuan Strucker, dua kembar Sokovian itu bergabung dalam pertempuran. Di saat Hawkeye bersiap untuk melepas busurnya ke arah bunker, dia diganggu oleh Pietro yang menggunakan kecepatan supersoniknya. Ketika Hawkeye mencari keberadaan Pietro, dia ditembak senjata dari arah bunker hingga terluka di bagian perut. Black Widow datang membantunya dan di saat bersamaan, Hulk menghancurkan bunker tersebut. Iron Man berhasil masuk ke dalam markas Hydra dan membunuh Liz, yang sedang mencoba untuk menghapus semua data terkait Hydra. Lalu Tony Stark keluar dari baju besinya dan mengaktifkan mode penjagaan otomatis, dan menugaskan Jarvis menyalin file milik Hydra, kemudian mengirimkan ke Avenger Tower tempat Maria Hill berada. Lalu setelah itu kita diperkenalkan teknik Black Widow untuk membuat Hulk tenang. Rangsangan atau sentuhan tangannya membuat Hulk kembali menjadi Bruce Banner. Dan inilah kekuatan terbesar Black Widow, yaitu membuat tenang pria perkasa. Memang wanita selalu membuat tenang dalam kasus tertentu. Kemudian teman ngopi saya, Captain America, berhasil menemukan Baron Strucker, penjahat perang Hydra paling kejam. Sempat diserang oleh Wanda, namun Steve berhasil melumpuhkan Strucker dan memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa terdapat dua manusia super hasil eksperimen Hydra. Di dalam ruangan, Tony Stark menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Di sana dia melihat beberapa sisa perlengkapan senjata pasukan Chitauri dan sebuah bangkai Leviathan yang digantung. Dan di saat dia menemukan The Scepter, muncul Wanda menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi penglihatan Stark. Lalu muncullah bayangan Chitauri yang kembali menginvasi bumi dan Stark melihat semua rekan Avenger-nya tewas. Wanda yang melihat Stark dari kejauhan sempat bertemu Pietro dan melarang Pietro menyerang Stark. Harapan besar Wanda menggunakan kekuatannya ke Tony Stark adalah untuk membuat Stark mengalami ketakutan yang perlahan akan menghancurkan dirinya sendiri. Sedikit bercerita tentang Wanda dan Pietro Maximoff. Pietro Maximoff atau Quicksilver adalah orang yang tidak sabar, ulet, dan cepat marah. Ciri-ciri kepribadian ini kemungkinan besar merupakan efek samping dari kecepatan supernya yang bisa mencapai kecepatan Mach 4 atau kurang lebih 4.900 km per jam. Quicksilver dapat memindahkan banyak orang dalam sekejap tanpa menimbulkan resiko cedera whiplash atau kerusakan yang disebabkan oleh gesekan udara berkecepatan tinggi. Dengan nama dan kekuatan yang sama, Quicksilver muncul di film X-Men, tentunya dengan orang dan latar belakang yang berbeda. Lalu Wanda Maximoff dengan julukan Scarlet Witch mempunyai berbagai kemampuan seperti telekinesis, telepati, dan manipulasi energi. Kekuatan lain dari Wanda adalah psionik atau sihir pikiran, memanipulasi pikiran, mengubah khayalan seolah menjadi kenyataan. Kekuatan ini dapat membantu Anda mengurangi penggunaan VPN yang berlebih. Yang tahu diam aja. Kembali lagi ke cerita, setelah sadar Tony Stark menggunakan lengan Iron Man untuk membawa The Scepter kembali ke Quinjet.
Di dalam pesawat, Tony Stark meminjam The Scepter pada Thor sebelum dia menyimpannya di Asgard, gunanya untuk meneliti lebih jauh kekuatan dari tongkat Loki itu. Saat tiba di Avengers Tower, Hawkeye yang terluka segera dibawa ke ruang perawatan. Clint Barton dibantu Dr. Helen Cho untuk mengobati perutnya yang terkena luka tembak. Dr. Helen Cho adalah seorang ahli genetika terkenal. Dengan menggunakan teknologi canggih yang disebut regenerasi Cradle, membuat bekas luka dapat sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Bagaimana kalau luka di hati, Mbak Cho? Tony Stark lalu datang di tengah mereka dan mengundang Cho ke pesta yang diadakan tim untuk merayakan kemenangan atas Hydra, yang pada awalnya Cho menolak, tetapi berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Thor akan hadir. Will Thor be there? Tak berselang lama, Stark mengundang Dr. Banner untuk melihat struktur holografik Jarvis, Just a Rather Very Intelligent System, kecerdasan buatan ciptaan Tony, kemudian disandingkan dengan holografi kecerdasan yang jauh lebih canggih yang terdapat di dalam tongkat Loki. Tony Stark lalu menjelaskan dengan hal tersebut, dia dapat membuat sebuah program penjaga perdamaian yang bernama program Ultron. Tony Stark ingin mengekstrak kode tersebut ke dalam robot buatan Tony yang dinamakan Iron Legion. Dikarenakan kekuatan Wanda yang membuat Tony Stark melihat kehancuran dunia, dia bertekad untuk memastikan perdamaian global secepatnya. Awalnya Banner menolak membantu, tetapi dengan sedikit bujukan, dia pada akhirnya setuju. The Scepter digambarkan Tony dan Dr. Banner seperti superkomputer yang sangat kuat, yang beroperasi serupa dengan pikiran makhluk hidup, memungkinkan Iron Legion dapat beroperasi secara mandiri dan melindungi bumi di bawah arahan artificial intelligence. Namun setelah 76 kali tes selama 3 hari, mereka masih gagal mengekstrak ke dalam program Ultron. Tony lalu bersiap menghadiri pesta dan meninggalkan Jarvis untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan. Dan di saat tes ke-77 yang dijalankan oleh Jarvis, tiba-tiba kecerdasan itu berhasil terkoneksi ke dalam program Ultron. Ultron bangkit di dunia virtual dan langsung mempertanyakan keberadaan dan tujuannya. Disambut oleh Jarvis dengan mengatakan bahwa dia dilahirkan Mr. Tony Stark untuk menjadi penjaga perdamaian. Program itu lalu berjalan sendiri mencari informasi yang dibutuhkan, menjelajahi internet untuk informasi tentang penciptanya, tentang Avenger, dan semua hal yang berkaitan dengan manusia. Penilaian tanpa henti Ultron untuk perdamaian dengan cepat membuatnya menganggap seluruh umat manusia itulah yang merusak perdamaian. Sebelum Jarvis sempat memberitahu Stark tentang kebangkitan program tersebut, Ultron menyerang Jarvis dan menghancurkannya. Ultron lalu diam-diam mengambil kendali mesin Iron Legion di Avengers Tower dan berusaha membuat tubuh pertama dengan sisa-sisa mesin baju besi Tony. Di pesta tersebut tampak dihadiri War Machine, sang Kolonel Rhodes, dan Sam Wilson yang kita kenal sebagai Falcon. Terlihat Tony Stark dan Thor yang bersaing soal kehebatan pacarnya masing-masing. Lalu kita diperlihatkan adegan malu-malu meong. Bruce Banner mencoba mendekati Natalia Alianova Romanov. Kemudian di akhir pesta, Clint Barton yang humoris membuka kontes kecil bertema pengangkatan Mjolnir. Clint Barton adalah anggota Avenger yang sangat dihormati. Terlepas dari kemampuan atau kekurangannya, para Avenger sepakat bahwa dia sangat penting untuk persatuan tim. Dan kontes pun dimulai dari Clint Barton yang gagal, disusul Tony Stark yang disetujui oleh Thor. Jika dia dapat mengangkat Mjolnir, dia akan menjadi Raja Asgard. Kemudian Dr. Banner juga gagal, dan peserta terakhir Captain America. Menurut berbagai referensi, Roger sebenarnya dapat mengangkat Mjolnir sejak saat itu. Terlihat dari raut wajah Thor yang mendadak serius begitu melihat Mjolnir sedikit bergeser. Tetapi Steve memilih untuk tidak mengangkatnya, untuk menjaga perasaan Thor temannya itu. Kontes mereka terputus ketika sisa-sisa Iron Legion Tony Stark menghampiri mereka. Tak lama Dr. Banner mengetahui bahwa itu adalah Ultron. Lalu Ultron menyampaikan bahwa dia mempunyai misi menciptakan perdamaian di dunia. Ultron berniat melakukan penghancuran massal kepada umat manusia yang selalu menjadi penyebab kerusakan di bumi. Tak lama dari itu, Ultron menyerang para Avenger. Di saat pertempuran berlangsung, salah satu pasukan Ultron membawa kabur tongkat Loki menuju military base di Sokovia. Di sana Ultron menggunakan teknologi Hydra yang tersimpan untuk memulai pembangunan pasukan robot yang kita kenal sebagai Ultron Sentries. Setelah pertempuran, Dr. Banner menjelaskan bahwa Ultron telah melenyapkan semua data Avenger dan menggunakan internet untuk kabur dari sana.
Kini kapanpun dan dimanapun, Ultron bahkan bisa menggunakan kode nuklir untuk membuat punah manusia. Mereka kemudian mengetahui fakta bahwa Jarvis telah dirusak oleh Ultron. Tak lama Thor datang dan langsung menyudutkan Tony Stark untuk dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu Stark membuka semua keluh kesahnya. Hampir mirip sih dengan Nick Fury di film pertama di Avenger. Alasan Tony adalah sebuah ancaman yang bisa saja datang dari luar bumi, yang mungkin mereka tidak akan sanggup melawannya. Terlihat di sini Kapten Amerika sebagai pemimpin mereka telah jauh berubah dalam memahami sosok Tony Stark. Steve Rogers tahu bahwa semua maksud Tony Stark demi kebaikan. Tony Stark adalah tipe orang yang suka nyeleneh, namun Stark tidak segan untuk membuang nyawanya demi keselamatan rekan-rekannya. Admin jadi teringat kata-kata Obito. Shinobi yang melanggar peraturan adalah sampah, tapi Shinobi yang meninggalkan sahabatnya lebih rendah daripada sampah. Kemudian Ultron bertemu dengan kedua kembar Maximoff dan mengajak mereka bergabung dalam penghancuran Avenger. Pietro lalu mengenang dan bercerita tentang masa kecilnya pada usia 10 tahun saat makan bersama keluarganya. Sebuah bom menghantam apartemen mereka, membunuh orang tua Pietro dan Wanda, dan menghancurkan apartemen mereka. Kedua kembar itu selamat dan terjebak selama beberapa hari sambil melihat sebuah bom yang gagal meledak tepat berada di dekat mereka. Selama terjebak mereka dihantui bom tersebut yang bisa kapan saja meledak. Bom itu bertuliskan Stark Industry. Di keesokan harinya, para Avenger berkumpul. Mereka melihat foto Strucker yang dibunuh Ultron di penjara. Mereka lalu mencari berkas lama terkait riwayat Strucker untuk menemukan benang merah. Mereka kemudian menemukan keterkaitan antara penjual senjata yang bernama Julius Klawa dengan Ultron, yaitu sebuah logam terkuat di dunia yang hanya ditemukan di Wakanda. Logam itu adalah vibranium, elemen yang sama di perisai Captain America. Setelah pembuatan perisai itu, tak ada lagi vibranium yang keluar dari Wakanda. Hanya sedikit saja yang dijual di pasar gelap dari hasil curian. Dan benar saja, Ultron bertransaksi untuk pembelian vibranium. Dengan logam tersebut akan membuat Ultron mempunyai tubuh permanen yang kuat. Setelah melakukan pembayaran secara instan, Ultron memotong salah satu lengan Julius Klawa. Tak lama tibalah The Avenger mencoba menghentikan mereka. Iron Man langsung bertarung dengan Ultron sementara yang lainnya diganggu oleh Pietro dan Wanda serta pasukan Klawa yang juga ikut menyerang. Kemudian Wanda menggunakan kemampuan psioniknya kepada Thor, Black Widow, dan Kapten Amerika, memberikan mereka halusinasi yang kuat, namun tidak dengan Hawkeye yang berhasil menyadari keberadaan Wanda. Hawkeye langsung melumpuhkan Wanda dengan panah tasernya ke dahi. Pietro menyelamatkan Wanda tepat waktu dengan melemparkan Hawkeye dan membawa Wanda keluar dari tempat tersebut. Kemampuan Wanda membawa Natasha kembali ke Red Room Academy, tempat dia dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang agen terbaik. Lalu Captain America dibawa ke pesta masa lalu saat Perang Dunia Kedua berakhir. Pesta yang tak pernah dia hadiri dikarenakan Steve membeku dalam es setelah pertempuran melawan Red Skull. Kemudian Thor melihat warga Asgard dan Heimdall yang sekarat. Dia juga diperlihatkan sedikit bayangan Infinity Gauntlet yang menampung semua batu keabadian dan membawa kehancuran Asgard dari sosok yang misterius. Di lain tempat tampak Wanda berhasil memanipulasi pikiran Dr. Banner dan membuatnya berubah menjadi Incredible Hulk. Big Guy lalu mengamuk di kota Johannesburg. Setelah mengalahkan raga sementara Ultron, Iron Man bergegas ke tempat Hulk berada. Iron Man yang meminta pertolongan Natasha ditolak Hawkeye karena Natasha lumpuh akibat kemampuan Wanda. Upaya terakhir Iron Man adalah memanggil Veronica, sebuah perangkat di satelit yang terdapat di dalamnya armor terkuat bernama Hulkbuster. Pertarungan diawali dengan menahan Hulk ke dalam sangkar besi Veronica namun gagal. Kemudian Tony Stark mencoba membujuk Hulk. Stark menyebut nama Banner yang membuat Hulk semakin marah. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Stark dengan segera meminta suku cadang ekstra untuk lengan Hulkbuster yang rusak. Kemudian keduanya lalu saling bertinju, menyebabkan gelombang kejut. Singkat cerita, pertempuran super tersebut diakhiri dengan menjatuhkan Hulk ke dalam gedung yang masih dalam tahap pembangunan, meratakan bangunan tersebut dan terakhir meninju Hulk. Di dalam Quinjet, mereka diberitahu Maria Hill terkait pertarungan Hulk dan Iron Man yang memicu reaksi buruk dari publik terhadap Avenger. Kemudian Clint Barton membawa mereka ke tempat keluarganya tinggal. Sedikit catatan, hanya Nick Fury dan Natasha yang mengetahui bahwa Clint mempunyai keluarga yang menetap di suatu pedesaan. Organisasi S.H.I.E.L.D. dan para Avenger selain Natasha
tidak mengetahui terkait hal tersebut. Di dalam rumah mereka bertemu istri dan anak Barton, Laura beserta anak-anaknya Cooper dan Lila. These are smaller agents. Oh my. Find out. Terlihat di sini Natasha sudah sangat mengenal baik mereka. Lalu Captain Amerika meminta dengan sopan untuk sementara tinggal di sana. I missed you. Jeez. Thor kemudian pergi meninggalkan mereka untuk mencari jawaban atas halusinasi yang Wanda sebabkan. Di esok harinya, Laura mencoba meyakinkan Clint Barton bahwa saat ini mereka sangat memerlukan sosok Hawkeye yang dihormati, yang dipandang setara oleh mereka yang mempunyai kekuatan layaknya dewa. Namun begitu semua berakhir, mereka sepakat untuk Clint Barton pensiun dari Avenger dan menunggu kelahiran putra ketiganya. Sementara itu, Ultron bersama kedua kembar Maximoff pergi ke kota Seoul, menemui Dr. Cho yang mengetahui regenerasi Cradle. Ditambah suplai vibranium dari Ultron, regenerasi Cradle akan mampu memberikan Ultron tubuh permanen yang kuat. Untuk memastikan semua berjalan lancar, Ultron mengendalikan pikiran Dr. Helen Cho menggunakan The Scepter. Kemudian setelah dunia mengetahui kekuatan Hulk yang tanpa kendali, Dr. Banner berencana pergi menjauh jika nanti masalah Ultron selesai. Dunia kini menganggap Hulk adalah monster yang mengerikan. Natasha juga mempunyai kehendak yang sama. Walau dia ditolak Banner karena takut akan mengancam nyawa Natasha saat dia jadi Hulk, Natasha bersikeras memulai hidup baru bersama Dr. Banner. Di luar rumah, Stark dan Steve memotong kayu bersama. Mereka membahas bagaimana Wanda Maximoff dapat menggunakan kekuatannya untuk memisahkan tim. Sedikit terjadi perdebatan, mereka pada akhirnya dihentikan Laura yang meminta Tony Stark untuk membetulkan traktor miliknya. Begitu sampai di sana, Tony terkejut oleh sesosok Nick Fury yang muncul. Di malam harinya mereka berkumpul membahas langkah untuk menghentikan Ultron. Fury menjelaskan bahwa sampai saat ini, Ultron tidak meluncurkan nuklir karena ada seseorang yang membantu Avenger untuk terus-menerus merubah kode peluncuran nuklir. Dengan SHIELD beserta teknologi dan mata-mata terhebat di dunia sudah lenyap, hanya kepada para Avenger lah Fury berharap. Dr. Banner lalu menyimpulkan bahwa Ultron kemungkinan berencana membuat tubuh dari jaringan sintetis, menggunakan program regenerasi Cradle yang dikembangkan oleh Dr. Helen Cho. Mengetahui fakta tersebut, mereka lalu berbagi tugas. Tony Stark menuju Nexus, pusat internet dunia yang berada di Oslo, melacak seseorang yang membantu mereka merubah kode nuklir. Fury dan Banner kembali ke Menara Stark. Thor masih dalam misinya meneruskan mimpi yang diperlihatkan Wanda, dan sisanya berangkat menuju kota Seoul. Di saat bersamaan, tampak Ultron menghancurkan lapisan pelindung The Scepter dan menemukan Mind Stone di dalamnya. Kemudian menanamkan Mind Stone ke dahi tubuh yang akan dipakai permanen oleh Ultron. Saat Ultron mentransfer kesadarannya ke dalam tubuh baru, Wanda dengan penasaran melihat ke dalam pikiran Ultron dan menemukan rencana Ultron untuk menghancurkan umat manusia. Wanda sangat terkejut akan hal itu. Niat si kembar Maximoff hanyalah mencoba membalaskan dendam ke Avenger. Wanda lalu berbalik melawan Ultron dengan membuat sadar Dr. Cho, yang selanjutnya mematikan mesin Cradle. Ultron yang mengetahui hal tersebut langsung menembak repulsor ke Dr. Cho, dan berusaha menyerang kedua kembar yang tampaknya sudah berhasil kabur darinya. Lalu Ultron memindahkan mesin tersebut setelah mengetahui ada Quinjet yang mengarah ke tempat mereka. Setelah tiba, Kapten Amerika diingatkan Dr. Cho agar tak merusak tubuh buatan Ultron yang terdapat Mind Stone, karena akan menyebabkan ledakan yang akan menghancurkan seisi kota Seoul. Dengan bantuan penglihatan dan analisis cepat Hawkeye, mereka menemukan Ultron yang berada di dalam truk trailer. Kapten Amerika lalu berjuang sendiri melompat ke atas truk. Steve berusaha menggagalkan upaya Ultron. Kemudian Natasha melesat dengan motor menyusul Steve Rogers. Tak lupa dia mengambil perisai Steve yang terjatuh di jalan. Pertarungan seimbang antara Ultron dan Steve terjadi di atas truk. Black Widow menugaskan Hawkeye untuk memancing dua pasukan Ultron yang di dalam truk yang pada akhirnya mengejar Quinjet. Sementara pertarungan Steve dilanjutkan ke dalam kereta yang tengah berjalan. Kemudian Natasha berhasil masuk ke dalam truk hendak mengambil mesin Cradle. Sayangnya dua pasukan Ultron yang mengejar Quinjet kembali lagi ke sana dan langsung menerbangkan kontainer truk tersebut. Di saat terdesak, Kapten Amerika dibantu dua kembar Maximoff. Tak lama, Ultron berhasil kabur dan merusak sistem kemudi kereta yang membuat hilang kendali. Kemudian Ultron menangkap Natasha di saat hampir memasuki Quinjet. Dan lagi-lagi,
Captain Amerika menunjukkan sikap tenang dan tegas dalam mengambil keputusan. Di saat situasi mengalami puncak kepanikan, Steve menugaskan Hawkeye pergi tanpa Natasha menuju ke tempat Stark dan meminta bantuan Pietro untuk menyelamatkan warga di depan perlintasan kereta yang rusak tersebut. Kemudian Wanda dengan manipulasi energi mencoba menghentikan kereta. Setelah menghentikan kereta, Wanda memberitahukan Steve Rogers bahwa Stark akan mencoba menghidupkan tubuh Cradle tersebut. Stark akan melakukan apa saja untuk membereskan masalah Ultron. Ditambahkan Wanda, Ultron tidak bisa membedakan antara menyelamatkan dan menghancurkan dunia. Semua pemikiran itu berasal dari Tony Stark sendiri. Dan benar saja, Tony Stark lagi-lagi membujuk Dr. Banner untuk mencoba menghidupkan Regeneration Cradle itu. Tony Stark menjelaskan bahwa seseorang yang terus merubah kode pengaktifan nuklir adalah Jarvis. Kecerdasan buatan ciptaan Stark ini rupanya hanya dihancurkan data penyimpanannya, namun tidak dengan protokolnya. Atau sederhananya Jarvis mampu menginstal ulang sendiri dirinya setelah dihancurkan Ultron. Mengatasnamakan ilmuwan dan demi menciptakan Ultron yang baik, Dr. Banner pada akhirnya setuju membantu Stark, membantu menyatukan Jarvis dan Mindstone ke dalam Cradle. Di tempat berbeda, Natasha yang ditahan Ultron mencoba menghubungi Avenger melalui perangkat tua sisa perang dingin yang dia temukan. Dan di saat Stark hampir menyelesaikan proyeknya, Captain Amerika datang bersama duo serigala. Mereka berusaha menghentikan Stark. Pietro dengan kemampuannya mencopot semua kabel terpasang. Lalu dia melihat peluru yang datang dari bawah, membuatnya terjatuh dan bertemu dengan Hawkeye. Perkelahian singkat di antara Avenger pun terjadi, sampai Thor tiba dengan petir dan langsung menyerang mesin regenerasi Cradle tersebut. Serangan itu ternyata tidak bertujuan untuk menghancurkan, namun untuk membantu membangkitkan makhluk hasil penyatuan Jarvis dan Mindstone, yang seketika itu langsung bangkit. Lalu menerjang Thor dan melayang menuju sisi gedung untuk menatap dirinya sendiri. Perkelahian para Avenger berhenti, kemudian makhluk itu yang kita kenal sebagai Vision berterima kasih kepada Thor, lalu memperkenalkan diri kepada semua yang ada di sana. Dia bukanlah Jarvis dan juga bukanlah Ultron. Vision juga tidak berpihak kepada Avenger, juga tidak berpihak kepada Ultron. Vision menjelaskan bahwa dia berpihak pada sisi kehidupan. Tujuannya sekarang hanyalah menghancurkan Ultron karena ingin merusak kehidupan. Dan mereka pun bersiap kembali lagi bertempur melawan Ultron. Tiba di Sokovia, mereka terlebih dahulu melakukan evakuasi terhadap penduduk di sana. Dibantu Pietro dan Wanda, dengan kemampuannya mereka berhasil mengumpulkan warga menuju tempat evakuasi. Thor dan Dr. Banner bertugas masuk ke dalam markas Ultron untuk menyelamatkan Natasha. Kemudian Iron Man bertugas mengulur waktu untuk melindungi warga Sokovia. Iron Man bertemu dengan Ultron mengajak Ultron ke dalam perbincangan panjang. Namun aksi tersebut gagal. Ultron telah mengetahuinya. Dengan pasukan Ultron sentris, Ultron menyerang ke segala penjuru kota. Seketika itu Iron Man bergegas membantu para Avenger yang lain. Lalu tugasnya digantikan oleh Vision untuk menyerang Ultron. Terlebih dahulu, Vision menyerang Ultron di dalam dunia virtual, sehingga Ultron tidak dapat melarikan diri kembali ke dunia internet. Setelah berhasil, Vision langsung tak sadarkan diri. Lalu Ultron mengaktifkan Ultron's Doomsday. Dengan mekanisme mendasar yang terletak di bawah tanah, alat tersebut mengangkat kota Novigrad perlahan naik ke udara dengan menggunakan teknologi anti-gravitasi milik pasukan Chitauri yang Ultron temukan di markas Hydra. Ultron lalu memberitahu Avenger bahwa mereka tidak akan mampu menghentikannya. Ultron berencana mengubah kota Novigrad menjadi sebuah meteor, seperti yang terjadi di era dinosaurus. Meteor sebesar kota akan membuat peradaban musnah seketika. Avenger kemudian bertempur demi melindungi warga Sokovia. Wanda yang tengah menyalahkan diri sendiri dibantu sosok Hawkeye untuk menghadapi kenyataan. Dengan kota yang melayang melawan robot hanya dengan busur dan panah, semua itu tidaklah masuk akal. Hawkeye hanya ingin menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Dan tak peduli apa yang Wanda perbuat dan seperti apa Wanda di masa lalu. Hawkeye berpesan kepada Wanda untuk tetap bersembunyi sambil Hawkeye menyuruh Pietro untuk menjemputnya. Atau keluar dari persembunyian sebagai Avenger membantu warga Sokovia. Adegan dilanjutkan ke situasi rumit, di mana satu-satunya cara adalah dengan meledakkan kota Novigrad di langit.
Captain Amerika sangat tidak setuju karena akan membunuh ribuan warga Sokovia yang masih di dalam kota tersebut. Natasha berusaha meyakinkan pilihan Steve, mengorbankan semua penduduk Sokovia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Fury, you son of a bitch. Engage in 3, 2. This is S.H.I.E.L.D.? This is what S.H.I.E.L.D.'s supposed to be. Dan datanglah helicarrier ke hadapan mereka. Yeay! Kemudian dengan pesawat evakuasi mereka menolong warga Sokovia. Dibantu dengan War Machine, Iron Man melindungi helicarrier dari serangan Ultron sentris. Thor yang terdesak dibantu Vision dengan Mjolnir memukul dan menghempaskan Ultron. Kemudian para Avenger akhirnya bersatu untuk melindungi inti core dari upaya Ultron untuk mengaktifkannya. Kini Avenger sudah memusnahkan sebagian besar Ultron sentris. Ultron pun melarikan diri bersama pasukannya. Beberapa dari mereka dicegat oleh War Machine dan Vision. Lalu Iron Man meminta bantuan Thor dan bersiap untuk sekali lagi mempertaruhkan nyawa. Iron Man berniat meledakkan inti mesin Ultron dan meledakkan kota tersebut. Di saat terakhir evakuasi, Ultron ternyata membajak Quinjet dan menyerang para Avenger di bawah. Hawkeye yang melihat tembakan senjata Quinjet pasrah bersiap untuk mati, namun dirinya ditolong oleh Quicksilver. Quicksilver tewas sebagai pahlawan yang menyelamatkan Hawkeye. Seketika itu suasana duka menyelimuti mereka. Setelah menyelamatkan Black Widow, Hulk lalu melompat ke Quinjet dan melempar Ultron ke bawah. Wanda yang dapat merasakan kematian Quicksilver lalu membunuh Ultron. Sempat diaktifkan peluncuran kota itu menjadi meteor. Pada akhirnya Iron Man dan Thor berhasil meledakkan kota itu di udara sebelum sempat menyentuh tanah dan menghancurkan seluruh umat manusia. Kemudian Incredible Hulk yang sebagaimana kita ketahui melarikan diri menggunakan Quinjet ke planet Sakaar. Natasha Romanoff yang berusaha Vikolan ditolak Hulk. Dan Vision menghancurkan Ultron terakhir untuk membuat perdamaian dunia. Scene berikutnya ditampilkan Clint Barton yang dapat berkumpul kembali bersama keluarganya untuk mengenang kematian Pietro Maximoff. Dia memberikan nama putra ketiganya Nathaniel Pietro Barton. Kemudian Tony Stark memutuskan untuk pensiun dari Avenger. Natasha Romanoff yang bersedih diberi support oleh Nick Fury. Lalu Thor menitipkan Mind Stone di Midgard. Dengan kekuatan Vision dia percaya batu itu akan baik-baik saja. Thor lalu pergi berpetualang untuk mencari Infinity Stone lainnya. Dan di bawah komando Captain America, Avenger kini memulai era baru. Film pun berakhir. Di post credit ditampilkan Thanos sedang bersiap dengan Infinity Gauntlet-nya mencari Infinity Stone sendiri. Kesimpulan dari film ini adalah penggemar Marvel diajak untuk lebih mendalami tokoh dari masing-masing superhero Avenger. Dan layaknya sebuah karya Marvel lainnya, beberapa bagian adegan masih menjadi misteri hingga fase The Avenger ini betul-betul selesai. Demikianlah akhir dari perjumpaan kita. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya Bang AM pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.